Halo, selamat malam. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai. Sebenarnya ini ngobrol iseng. Ada teman-teman saya, ada Shana, invite. Terus Dini dan Diana. Didi. Oke. Halo. Halo. Kebalik. Halo, Din. Lo, Halo. lo habis potong rambut ya? Tambah cakep seger. Gue selama Trimming, pandemi trimming. nggak pernah. Soalnya berantakan. Udah berantakan. Hai Om Devi. Aduh jadi malu ditonton sama Pak Bos nih. Ini gue udah ngundang Siana. Oh, Siana nggak bisa. Siana pakai yang mana nih? Ntar ya, gue ngundang-undang dulu. Siana pakai yang mana? Loh, kok nggak bisa join? Wah, ntar ya. Lo punya langganan salon di mana? Hah? Gue di Ah, headquarter di Eon. oh deket ya sama rumah. Di Eon, Eh, Ayon, Ayon BSD atau Ayon mana? Eon Mall BSD. Oke. Lucu loh hairdresser gue itu. Hairdresser atau hairstylist namanya. Hmm, Dia itu dulu di headquarter di Alam Sutra. Di mana tuh? hmm, Living World. hmm, Udah gitu gue lama banget nggak ke situ kan. Tahu-tahu hmm. mau gunting lagi tuh udah tutup salonnya, diganti Oh, sama oke. salon lain. Halo, Hai halo. Shana. Siana. Akhirnya kita ketemuan. Abis lebaran ya kita offline, offline. Iya, kopdar, kopdar. Harus berbuang. Iya, Kayak kita tuh Bagaimana iya jadi tadi kabarnya? apa? baik dong. Udah makan belum Iya, padaan? Udah, kalau makan gue udah. biar waras. Jadi Didi masih ini ya, traweh apa Pasang gimana? alis, pasang alis. Iya, ntar pasti dia gabung. Udah invite kok. Oh, Sambil gua oke. undang dulu. Terus Oke. Oke. Apa? nyalonnya di mana, Din? Betul-betul. Lo nyalonnya di Kenapa? mana, Din? Tadi gue menyambung Di aja, lo headquarter, nyalonnya di mana? Di mana? di headquarter di Aeon headquarters, Oh, headquarters di Aeon Mall di Jadi itu BSD. Tadi pindah, gue pindahan dari cerita sama Alam. Rika tadi pindah kan, dia tadinya di Alam World Alam Sutra kan. Sutra. Nah, setelah lama nggak ke situ, tahu-tahu gue ke situ lagi, salonnya udah tutup, gitu kan. Hmm. Oh, udah tutup, gue sering banget kan, gue udah punya langganan, tahu-tahu orangnya pindah, gitu gue nggak tahu, nggak simpen nomornya. Terus, waduh gimana ya? Nah, suatu ketika gue itu ke Central Park, terus di situ ada headquarter ternyata, gitu. Gue iseng Hmm. kan, gue ke situ, gue nanya, Mbak saya tuh langganan apa headquarter yang di Alam Hmm. Sutra Nah, di Living World, tapi gue nggak tahu udah tutup, terus gue kehilangan si hair stylist gue itu. misalnya. Terus si mbaknya tuh langsung gini dong nodong, oh Rocky ya kata dia gitu. Bener banget, oh iya iya Pas iya banget iya, ini. Rocky di mana. Ternyata oh dia pindah salonnya headquarter sekarang di Aeon. Oh di situ dia ada di situ, oh gitu ya udah, oke oke tuh. Dan gue sama sampai oh sekarang jadi masih sama lo udah dia. punya langganan. Lo udah punya langganan berarti ya?
Iya, iya. Gue tuh kalau langganan selalu karena gue nyalonnya jarang-jarang, jadi orangnya suka pindah gitu. Gue nggak punya kontaknya. Jadi kemarin pas eh, ketemu lagi sama Rocky, gue langsung minta kontaknya. Oke, gue minta nomor lo. Gitu. Jadi setiap mau ke situ gue janjian dulu. Lo ada nggak gitu? Jadi salon itu Gitu. Hai tergantung Mbak Terry. hairdresser ya. Hah? Jadi Kenapa? salon itu tergantung sama hairdressernya ya. Hairdresser ada di mana kita ngikut aja, dia pindah kemana kita ikut aja. Iya. Karena males kalau udah cocok gitu kan ke salon Ya. baru lagi terus harus nyari-nyari lagi yang oke, yang cocok kan susah. Iya sih emang. Kalau lu gitu, Rick? Ada CR Kenapa? ada bos Nggak, gue. kalau lu gimana, Rick? Sama sama si Dini. Gue aku tuh agak parah sama salon, tapi gue ngikutin sama hairdresser gue itu kan kebetulan tinggalnya juga deket rumah dan dia tuh salonnya Cempaka Putih, dia ngider aja di mana-mana Cempaka Putih, ya gue ngikut dia kemana pindah, gue ngikut dia gitu, gue pasrah. Oh, dia ini sekarang dia udah lama suka nanyain, Neng nggak potong rambut, ntar dulu gue gitu, masih takut. Gue cuma waktu pas rendah-rendahnya gue potong, habis itu udah selesai, habis itu nggak pernah potong-potong lagi. Iya, berarti lo udah megang nomornya kan? Gue tuh selama ini nggak pegang nomornya hairstylist gue gitu dari dulu, dari salon mana-mana. Setelah kejadian terakhir itu aku ditinggal lagi. Kalau zaman gue kecil, gue ngikut nyokap gue kemanapun dia pergi, ya udah gue ngikut pasrah. Tapi setelah gue punya duit, ya udah gue harus cari hairdresser yang pas sama gue. Iya sih. Kalau gue itu kalau punya stylist dulu pernah zamannya dulu tuh gue kayak gitu. Cuman jadi gue ngikutin tuh sama story gue. At the end of the day dia pindahnya terus ke Cinere ya, Kak, jauh banget ya sama gue. Yang dulu kan gue rumahnya di Sinabung ya, gue udah gila, gue niat banget ya bela-belain sampai ke ini gitu. Akhirnya udah gue sekarang nggak pernah lagi, maksudnya ya udah gitu, sedapat yang bagus ya. Kebenaran sih gue kan rambutnya juga nggak terlalu aneh-aneh ya potongnya ya. Jadi gue sekarang malah udah apalagi pandemi begini, aduh gila susah nyari cari lagi yang cocok tuh udah susah. Jadi akhirnya kalau gue sekarang malah ya udahlah, ini kayaknya hotel salonnya agak beneran, gue coba gitu. Ya, udah kayak gitu. Tapi gue pengen punya backup plan sih, punya backup hairstylist yang bisa gue andelin juga gitu. Kalau misalnya mbaknya pulang kampung atau gue butuh gitu bisa. Tapi gue belum nemu. Gue gak punya. Harus punya kayaknya backup plan. Iya kali ya. Iya. Kalau buat kondangan sih, kalau kondangan tuh gue yang agak-agak repot. Kalau kondangan gue sebenarnya ada, karena gue nebeng sama klien gue gitu, dia make oke gitu, gue coba gitu, walaupun menurut teman-teman gue oke, tapi menurut suami gue nggak cocok, lu Cina banget ya. Kondangan berarti ini ya, rambut sama makeup gitu ya? Iya, itu gitu. Susah banget. Apa maksudnya kadang-kadang gue makeup tuh gue ini ya, kayak ngerasa kok muka gue jadi beda banget ya gitu. Maksudnya itu tuh. Nah, gue juga kadang-kadang suka nggak pede gitu kan. Gue lebih pede gue dandan sendiri karena gue memang banci ngumpulin barang sih. Jadi bergantung mood, gue pengen dandan gue dandan, kalau enggak gue enggak. Nah itu ya aku coba-coba ya, paling enggak gue punya pegangan lah, walaupun menurut laki gue nggak cocok, tapi setidaknya gue punya, jadi gue ayem gitu, tenang kayak gitu aja. Ada sih Lebaran mau kemana? Lebaran mau kemana? Lebaran? Gue jaga Monas. Jaga Monas. Apaan maksudnya jaga Monas? Gue nggak ada yang gue iniin, nggak ada yang gue
mau samperin, mau Tapi di heeh, unjung-unjung. jadi ya wes lah nang omah wae. Mau ngapain? Hmm, Ini Dini iya udah sih. Kalau gue juga di rumah aja sih. Tapi katanya pada mau ke kayaknya Bandung. mau, Hah? Katanya pada mau ke Bandung. Gue mau ke Eh, Bandung. Hmm. saya ada mau ke Bandung ya. Iya, nggak tahu tuh Ini ada jadi apa temen enggak. gue, Gue sih pengen Alia. travel, tapi nggak tahu mau sehari apa mau lebih lama tuh gue tergantung karena tante gue tuh mau gabung Kak. Nah dia tuh nggak ngerti Heeh. Bandung. Nah, dia minta temenin dong gitu. Nah kalau memang jadi ya berarti kan gue lanjut tuh 5 6 sampai pokoknya seminggu lah itu. Tapi kalau dia nggak jadi datang ya udah gue cuman sehari, maksudnya semalam lah gitu. Hmm. Gue mau nanya deh. Kan Hmm. Bandung itu selama ini kan ya udah pasti rame banget kan gitu loh, nggak usah Hmm. Lebaran. Jadi kalau nanti misalkan lu tanggal berapa? 4, tanggal 4, Gue tanggal 4 tanggal 5 4, 5 itu kan berarti sehari hari setelah Lebaran hari kedua ya. Lebaran. Ketiga. Eh, Heeh. lo, Nah, lo kebayang nggak sih keramaiannya kayak gimana? Terus lo antisipasinya kayak gimana supaya tetap enjoy ya kemarin? Kalau Gue mati sih kan kalau kita nggak bisa kontrol ya gitu. Tapi untuk antisipasi kemacetan sama antri-antri apalah di restoran atau apa, kayak gimana Shan? Lu iya sebagai sih. orang yang pernah lama di Bandung. Enggak sih kalau gue, karena gue kan rencananya cuma mau reunian gitu kan. Jadi tuh emang gue juga pesen travelnya gila banget sih kalau gue pikir tuh ya. Mentang-mentang travel apa reuniannya tuh sore ke malam. Jadi gue tuh pesen travelnya itu jam 11 Bu. Lu kebayang jam 10. Itu kan udah pas. siang banget ya kan mestinya logikanya gue mesti pagi dong gitu kan biar mengantisipasi macet. Ini enggak Heeh. loh gue nyantai aja. Terus gue pikir aduh udahlah biarin aja lah dan karena di sana tuh emang gue bener niatnya cuma reunian doang sama besokannya kalau gue nginep tuh gue niatnya pengen itu pengen apa namanya pengen beli-beli pindekas itulah pokoknya gitulah Oh maksudnya iya, iya. tapi cuman kayak one stop ke Setiabudi gitu misalnya ke rumah mode terus ke Pindekas makan mie kocok gitu udah bisa gue balik lagi langsung kan itu kan kalau di Setiabudi kan bisa cepet kan langsung ke Pasteur kan. Heeh. Jadi tuh gue nggak akan yang, gue tau lah itu pasti macet lah gitu. Pasti kalau gue coba untuk kayak jalan-jalan gitu sih pakainya sih bakal konyol sih Din. Apalagi kalau di Hmm. daerah-daerah apa tuh namanya Lembang gitu apa Pluncut itu ya ampun gue nggak kebayang tuh di situ pasti macetnya kayak apa gue nggak ngerti juga deh tuh. Cuman Nginepnya ya di itu mana gue Shan? gue di Maksudnya nginep di Cihampelas hotel saudara? enggak. Gue udah kalau di saudara rumah gue, saudara gue rumahnya di Cibaduyut. Gue udah nggak kuat deh. Jauh. Nggak, macet banget. Macetnya tuh macet banget ke Cibaduyut itu. Menyeramkan Oh, lah. Maksud gue itu sama kayak kayak kita kalau lagi ini nih apa namanya Pancoran tuh, tau kan perempatan Pancoran tuh rumah gue. Ternyata kalau kalau jam kantor tuh macetnya kayak begitu. Nah itu sama tuh Cibaduyut. Jadi itu gue off limit lah itu di situ kalau nggak emang bener-bener gue jadi ngejenguk saudara gue. Gue paling jadi ntar sebenarnya nginepnya Cihamplas tuh daerah. Gue tuh rencana mau nginepnya tuh di ada langganan gue kayak kalau gue sendiri nih di di Pati Ukur tuh ada tuh model-model kayak bowo box gitu, tau nggak lo? Yang Hmm. model oyo-oyo begitu yang cuma sehari oh yang iya iya iya. karena kan karena reuniannya kan emang di Pati Ukur di dekat kampus gue yang lama gitu kan. Jadi ya udah lah gue mau di situ aja gitu ya, nggak kemana-mana lah gitu. Tapi kan tante gue bilang ada kemungkinan kita mau nginepnya mereka udah pesen kamar di Fave ini Fave Ciamplas. Gue tuh sebenarnya Amplas. bilang Hmm. OMG Ciamplas kan macet banget ya kak. Iya. Tapi ya sudahlah biarlah mereka yang ini. Tapi Tante ya. gue Mereka akhirnya kayak akhirnya gue untuk kenapa? antisipasi. Namanya tante-tante ya, mungkin mereka nggak antisipasi juga. Iya dan mereka tuh kan gue udah bilang kalau mau tuh cari di daerah-daerah Trunojoyo, maksudnya deket itu apa? Gue ada tuh andalan gue tuh High Hotel itu di Oh. Trunojoyo, tapi mereka merasa itu kayaknya hotel kecil udah gitu kok kayaknya mahal banget gitu.
dalam hati gue ya itu kan namanya hotel bagus gitu ya, maksudnya ya udah sih gitu. Tapi nggak yang kelas bintang 5 gitu maksud gue tuh menyarankan tapi nggak mau, akhirnya mereka pengennya tuh kan Face itu udah ada nama kan, Heeh. ya udah, dan harganya memang kan dia gue bilang sih murah kok, nggak tahu ya Face itu memang murah ya, maksudnya Bersahabat. dengan iya ya Itu bersahabat ya. Diana, sorry itu Diana Rahmat Udah, baru join. Hai udah. Didi. Bentar. Udah gua masukin. Udah gua approve. Halo, yang baru pasangan. Pasang alis dulu, Bo. Wajib. Kaget belum terawih gue. Wah, ini kayak abis pesenannya segudang nih, kayaknya abis dia dapat apa? Din lu cakep Cuan. banget, Din udah nyalon ya. Habis potong rambut Si from masang headquarter. ya. Masih pakai tripod ya kayaknya ya. Iya. Tuh lihat tuh. Gue tuh kurang tidur. Ya, Terusin. ada temen itu Kak. Kita Ya, say hi begitu. sama temen-temen nggak nih yang nonton. Heeh. Oh ya, terima kasih yang udah bergabung, yang udah nonton. Ya, Yang sudah mau nonton celotehan. Di, kalau bisa ada Ya. ide sih tuh bikin hampers apa apa Oh, tea cookies and tea. yang cookies and tea. Gue tuh senengnya pakai ngemil-ngemil gitu di rumah, terus gue iseng browsing terus ternyata memang ini ya apa namanya banyak juga tuh yang punya ide hampers apa namanya cookies and tea. Gue juga baru tahu ternyata banyak. Terus akhirnya ya udah gue seneng aja, gue nyontek pakai versi yang gue bikin sendiri gitu. Terus ya udah gue bikin apa namanya si hampers itu awalnya cuma buat ngasih ke teman-teman, secara kan gue pelit hati, Bo. Gue pelit banget. Maksud gue gini loh, kadang-kadang gue tuh suka gue seneng ngasih orang gitu ya, seneng bikin sesuatu terus ngasih ke orang. Tapi gue tuh kalau beli di tempat lain yang gue bisa bikin itu sesuatu yang gue beli itu, jadi kayak kok mahal banget sih, kan gue bisa bikin ini lebih murah. Emak banget kayak lu beli kue gitu ya, kayak gue dulu awal baking kan gitu kan, gue bikin kue karena kalau gue beli kok mahal banget. Sementara kalau gue nurunin yang lebih murah dengan sesuai kemampuan gue beli, kue kagak enak, Bo. Bener nggak, Rik? Iya, terus rasanya nggak enak. Rasanya jadi nggak keruan. Akhirnya gue memilih untuk gue harus bisa bikin. Secara gue awalnya pelit hati itu. Jadi ya akhirnya ya udah gue ngoprek sendiri resep. Oh ternyata kalau bikin sendiri tuh bisa sebenarnya, bisa gue adjust sesuai dengan lidah gue kan. Nah udah karena lidah gue udah segitu standarnya, udah lidah enak, gara-gara gue kerja di tempat yang enak itu dulu. Terus begitu gue nyoba yang makanan kue-kue yang nggak enak tuh gue kayak lu hebat banget sih, udah kue lu nggak enak tapi lu bisa jual mahal gitu. Gue salut banget gitu. Nah, gue kurang ajar emang. Gue bagi deh, gue tuh seneng gitu loh ngasih ke orang. Jadi ya itu, Shan, gue bikin si cookies and cream itu gara-gara gue seneng makan, Bo. Bukan karena seneng jualan. Tapi sebaiknya Kenapa, Rik? emang sebaiknya kayak gitu sih, bikin tuh dikasih orang. Apalagi kalau rasanya enak. Kalau ada yang bikin rasanya ada yang pede ngasih, aduh gue mau pulang kayaknya. Sedih gua. Terus gue paling sering nanya Rika kan, gue bilang Rika gue pengen punya ide, pengen ngasih hampers bikinan gue, tapi gue pengen yang umurnya agak panjang gitu, jangan yang mepet-mepet harus dikonsum gitu kan. Gue selalu nanya gitu sama Rika kan, karena biasanya orang-orang tuh kalau bulan Ramadan atau jelang Lebaran tuh kan banyak kiriman makanan, kadang-kadang numpuk kan, dan makanan tuh kayak ala minut gitu yang urgently harus
segera dikonsum. Yang ada satu hari tuh bisa berapa makanan yang harus buru-buru dimakan gitu kan. Akhirnya mereka bilang sama gue, lu bikinnya yang bisa ditunda, frozen food kayak atau apalah yang umurnya lebih panjang gitu. Nah itu gue pikir akhirnya, oke, I think everybody suka sama, siapa sih nggak seneng cookies gitu loh, yang seneng biskuit, bohong aja deh, lu pasti nyemil atau apa gitu. Terus kalau kalau ngopi, gue nggak pinter sama kopi, tapi gue seneng wangi kopi kan, tapi gue nggak jagoan bikin kopi. Akhirnya gue pikir ya udah yang gue suka aja di rumah itu ngeteh sama bikin cookies itu, Shan. Cookiesnya yang Itu dia baru gue mau bilang. itu dianggap. Terus kemasannya yang bikin mahal banget kemasannya. Nah, bener, itu soal kemasan. Ini lagi satu lagi nih, kalau jadi gue pengen sharing, banyak teman-teman gue yang nanya ke gue kan, lo berapa ini, berapa harganya? Gue bilang, to be honest, gue tuh nggak jual. Sebenarnya gue nggak jualan kue. Tapi kalau dipaksa, gue ya udahlah gitu ya, cuy dipaksa, Bu. Jual macam apa itu dipaksa. Maksud gue gini, sebenarnya lo bisa bikin sendiri gitu loh, kayak kalau ngomongin hampers kan Bentar, gue jelas bentar. Didi itu enggak passion jualan, passionnya ngasih orang. Gue belum terima ya. Sombong banget gue. Gue terima loh kalau mau dikasih. Ya, jadi gini tadi tuh gak ada yang protes temen gue. Dekat loh, Bogor dekat sama Pondok Cabe loh, Di. Ya, kenapa lu nggak jualan, dia bilang gitu. Gue senang bikin, tapi kalau disuruh bikin banyak-banyak seperti layaknya orang jualan, itu gue jadi nggak seneng. Karena gue kayak kerja keras untuk dipaksa. Sementara seharusnya kan itu udah ada orang produksi, kayak harusnya gue punya asisten ya sih, yang benar-benar yang serius taken. Nah sementara gue dari mulai beli telur sama tepung aja gue pergi sendiri kan ke Indomaret. Sampai nyuci piringnya segala macam, terus gue masih harus mikirin, aduh macam-macam deh harus dipikirin kan. Lu mesti konsisten kan kalau mau jualan kan, konsisten dengan rasa, konsisten dengan penampilan, konsisten dengan deadline, banyak lah ya konsekuensinya ketika lu jualan. Nah itu yang gue kayaknya belum sehebat itu sih. Akhirnya ya gue bikin yang gue suka aja dengan limited waktu yang terbatas. Gue ngasih makan si lelaki-lelaki di rumah itu yang rakus mulu kan, sama ya gitu deh, sama celah-celah nyuci piring, nyuci segala macam. Kagak ada pembeti, Bo. Kalau ganggu jadwal sepedahan gue kan kalau banyak kerjaan kan. Nah, tetap loh. Tetap sepedahan. Dan pagi-pagi lempar. Ganggu banget kalau misalnya, aduh anjrit ada orderan nih hari, biasanya kan weekend tuh orderan tuh kan, yang party atau apa, Sabtu Minggu tuh ada orderan kue. Sementara Sabtu Minggu itu adalah jadwalnya long ride yang bisa gue 10 jam gitu kan, sepedahan kayak deh gitu. Gue memang apa? Dan ini ada sepedaan nggak menjelang Lebaran? Biasanya kalau puasa gue night ride. Udah selesai terawih, terakhir kemarin night ride biasanya kalau ada bukber di mana, buka puasa bersama di mana, gue nyamperinnya naik sepeda gitu kan. Jadi dari sore udah mulai. Gila ya kemarin tuh sama hah? Tenaganya, stamina-nya. Kayaknya gue udah jompo banget untuk berasa. Itu dia, gue juga bingung ya. Gue juga bingung. Kayaknya bukan semata-mata fisiknya yang sepedaan itu bukan semata-mata kegiatan fisik buat gue, jadi lebih ke kegiatan rekreasional buat kepuasan hati kayaknya ya. Soalnya percaya apa enggak, kayak you found your inner child gitu loh di situ loh pas gue sepeda tuh kayak kayak apa sih, kayak kok gue senang ya gitu, kok gue bisa ngebut-ngebutan kayak anak kecil zaman dulu. Jadi ya itu, you found your inner child tuh di situ, kayak apa ya bersenang-senang lah jadinya, bukan
bukan cuma sekedar olahraga jadinya. Akhirnya ya gitu deh, lumayan lah Tapi hiburan. sepeda ini adalah penemuan baru karena pandemik. Iya, gue Bukan sepeda goes dari zaman dulu ada bike to work or something like that. kagak, lu tahu gue paling males olahraga bukan? Begitu pandemi gue nggak ada kerjaan, kayaknya semua orang pernah ada di fase stres ya kayaknya ya pas pandemi ini kan di awal-awal kan. Itu juga terjadi ke gue gitu dengan segala keribetan lalalala, terus tiba-tiba ada satu momen gue depresi gitu. Depresi dengan situasi apalah di awal-awal pandemi itu, terus ternyata larinya tuh ke olahraga. Begitu gue bisa kayak rilis gitu loh si hormon yang bikin gue stres apa segala macam tuh. Oh bisa ya ternyata gue gitu bisa nurunin sedikit stresnya itu. Bohong deh, ngilangin stres tuh bohong ya nggak sih? Lu begitu nggak sih? Ibu positif sekali, Ibu. Positif I mean, sekali. apa sih maksudnya gimana ya? Semua orang bilang stres itu harus dihilangkan. Gue tuh kagak bisa ngilangin stres, Bo. Kalau ngilangin, kalau boleh jujur gue sih nggak bisa. Tapi gue tuh paling mengalihkan atau ya gue ngerjain hal lain. Mengurangi kadar stres lu kan. Ketimbang ngilangin stres karena Iya, buat tapi nggak pakai olahraga kalau gue kalau gue nggak pakai, dan kalau olahraga gue nggak se-ekstrim lu sih beneran. Kagak ekstrim Chana lu percaya nggak? Ya kali ya lu sampai ke Bandung, sampai ke Jawa kan Kak? Iya. Gue mana? Itu sepedanya tuh udah niat di atas. Sementara kalau gue healing tuh ke mall, healing gue tuh kalaupun beraktivitas gue kenapa? Iya, gampang banget kesannya ke mall doang. Agak receh kalau gue. Mall, terus jajan. Apa lagi ya? Tidur. Oh, jangan tidur. Makan. Gue doyan jalan. Kita semua berempat doyan jalan. Gue tahu banget ya. Dulu Shani gila setan jalan. Gue kan juga setan jalan. Bohong banget kan bisa diem di rumah. Sorry. Jalan. Ini suaranya Didi jadi aneh nih, gue doang agak mengembang ya. Kayaknya itu lo ada yang kepencet tuh speakernya. Apa muka gue yang aneh? Jadi suara gue keter aneh. Iya, karena pakai itu. Pakai earphone. Oh iya. Oke. Masih? Halo. Ya, kedengeran. Tapi lagi suaranya oh my god, ada dokter gue ikutan, gue harus dihias, nggak boleh makan sembarangan. kayak bensin suara lo. Apa gue udah terlalu gemuk gitu. Tapi mesti kalau kayak misalnya ya jalan-jalan di GBK atau misalnya jalan di sekeliling rumah tuh gue masih nggak apa-apa tapi kalau sampai yang apa lu tadi 10 jam sepeda itu gue kelar banget hidup gue. Maksud gue kayaknya gue nggak, ya gue ini aja salut aja gitu sama lu tuh, maksudnya gila ya gitu. Dan lo bisa konsisten sesudah ini kan bisa dibilang kan pandemi udah mulai inilah ya, udah mulai jadi pasten. Ya udah mau jadi pasten nih bentar lagi nih kan ya, mudah-mudahan ya, karena kan orang-orang kan sudah mulai lakukan hal-hal yang seperti yang dulu lagi lah gitu. Benar. Tapi lo masih mau gitu lo bersepeda dengan yang gue bilangnya tuh ekstrim banget gitu. Ya ekstrim sih ya sebenarnya dibanding sama orang-orang yang gue tuh gara-gara gue mulai sepedahan tuh gue mulai follow banyak banget account. Sorry Di, suara lo kayaknya lo mesti benerin deh itu ininya apa
Ini masih kah? mic-nya. Nggak canggih nih. Masih kah? Udah. Ini lumayan. Halo. Udah Ya, ya, lumayan. mendingan. Ke atas kali nih. Ini soalnya gue minjem earphone anak gue. Nggak canggih banget. Nggak apa-apa. Rame ya. Jadi itu Ya, kalau udah masih Oke. berisik. Oke. Kasih mending. Di sepeda hari itu sebenarnya lebih. Selamat malam Pak Andri. Pak Suami. Weh. Ada yang gabung. Allah, kagak boleh nih ngomong yang rumpi-rumpi. Ada laki gue ikutan nonton lagi. Bab, check out lagi deh. Aku mau say hi juga nih sama temanku nih, Berta. Oh. Hai Berta. Berta tuh di Madiun dan dia punya sate lilit. Wah, keren. Bikin sate lilit. Halo. Siapa ini? Mikael ada Ati juga. Hai Ati. Aduh, banyak banget yang join. Ini senang banget. Ini kita obrolan absurd. Ibu-ibu yang lagi pada galau nih. Yang mau pada mudik lebaran ya. Mudik terbesar tahun ini kan? Iya. Betul. Gue jaga Monas. Sedih kan? Lu di Jakarta ya? Ini lu mudik nggak? Aku? Enggak, aku di rumah aja. Tapi gini, jadi ada kakak gue itu kan di Cikarang. Berdua tuh sama suaminya pulang ke Surabaya. Terus mau lebarannya di Bedono, itu rumah suaminya. Tapi anaknya ditinggal 2 orang. Jadi kayaknya sih gue ngangon. Gue ngangon ponakan. Entah gue ke sana ke Cikarang atau dua ponakan yang ke BSD itu. Iya si Dion enak dong ada temennya. Iya. Ini Dion nih. Dion. Tuh, dipanggil. Aku 4G. Halo, sorry. Sudah connect. Ada temanku. Lu ini, Shan, mudik-mudikan nggak? Enggak, gue di kalau pas hari lebarannya sih gue nggak di rumah aja. Maksudnya dari tanggal berapa sih? Tanggal 2, tanggal 3 ya. Itu gue di rumah, tapi kan tanggal 4-nya yang seperti gue bilang gue mau ke Bandung. Itu kemarin juga tadi udah ngebahas Bandung. Mau reuni aja. Kemarin katanya bakal bisa tanggal 1. Apa? Oh lebaran, itunya ya, lebarannya. Bener kan katanya tanggal 1, tanggal 2. Ya makanya gua, waduh, pesanan kue gimana nih? Kenapa? Berapa tanggal 3, ada kemungkinan juga tanggal 3. Gue ngikut yang paling cepat aja deh lebarannya. Iya, paling cepat aja. Lama-lama ngapain coba? Ada yang mau ikut nih tuh. Doti ya. Doti. Hai Doti. Aduh, masih pingsan semua. Random banget. Umurnya berapa Doti? 3 bulan. 3 bulan. Aduh lagi. 4 bulan ya. 3 Mei itu 4 bulan. Dia 4 bulan. Mau 4 bulan. 4 dikali 7 berarti 28. Enggak dong. Iya 2 tahun. Kalau umur anjing 2 tahun. Nah, sebelum 1 tahun kan 7 tahun, bukan? Hah? 1 tahun ya? Oh iya. 1 tahun 7 tahun. Kalau 4 bulan ya kira-kira masih ya 2,5 tahun. Toddler lagi gemes-gemesnya. 2,5 tahun.
Iya. manusia masih kecil. Udah diajarin pipis ya? Mau pupuk ya? Udah bisa. Cuman masih berantakin barang-barang biasa, masih Oh iya, doyan gigit. hati-hati ini kalau mulai ada tamu nanti gigit-gigit sepatu tamunya. Gue pernah gantiin Iya. sepatu orang loh. Lagi Setiap narikin ada tamu baju-baju gitu. panik buru-buru. Ah, lagi bikin baju lucu ya berarti ya. Narikin baju. Wah, Dion. gondrong. Habis mandi ya, Dion? Ah, ini dia nih. Balik lagi Oh, dong iya. itu sih. Bandung Apa-apa? kemana aja sih, An? Kenapa? Bandung. Gue Belum. Bandung. Oh, ya itu pokoknya gue tuh tanggal 4. Dan kayak tadi gue bilang, gue tuh sebenarnya cuma emang lihat ke sana tuh reunian sama pengen itulah makan standar gue lah. Pokoknya makan mie kocok, minum beli pendekas gue di Setiabudi, terus nanti mampir dikit ke rumah mode gitu kan ya. Lah, itu udah simpus. Hai koceng. Apa Aduh, pendekas aduh. apa sih, An? Kok gue nggak tahu sih pendekas apaan? Itu gue sama Rika tuh taunya Pindekas Setiabudi. Jadi supermarket Setiabudi itu ada Pindekas. Ya. Itu Oh, dari gitu. ya Pindekas buatan mereka apa nggak tahu lah, pokoknya mungkin dititip. Tapi itu Pindekas nggak ada merek. Heeh. Gue udah ke situ, Shen. Udah. Gue harus Udah. Gue coba udah. tuh berarti. Udah harus Bandung malah nggak tahu itu pendekas itu kaya banget. Iya lumayan kan, maksudnya gini, rasanya tuh enak gitu lumayan. Terus harganya juga ya namanya homemade, affordable gitu, dan itu tuh lumayan gede, jadi lumayan bisa lama gitu, dan gue seneng aja gitu. Halo, Dion. Dion, Nggak, aku ngikutin gayanya Dion. Dion udah sekolah ya, udah ketemu miss-nya langsung ya. Udah PTM. Terus hari ini Rasanya terakhir gimana? sekolah ya. Rasanya gimana? Aku seneng banget PTM. Senang-senang aja. Oke. Kamu lebih suka online atau lebih suka offline sekolahnya, Dion? Offline. Offline ya. Kenapa? Tahu. Biar ketemu pacarnya kali. Dia udah punya pacar belum? Kan sering pulang barengan. Woi. Din, waduh, hati-hati tuh, Din. Sering nonton film barengan. Masih sering. Baru sekali. Ya kan itu gara-gara ada pandemi jadi Oh gitu. Ya oke Kalau deh. ini nyetak undangan nih gue rasa. nanti midnightan loh kalau nonton film. Asli banget, Din. Siap-siap lo, Din. Aduh, iyalah. Aduh, Jadi nanti ada temen pada gue lebaran nih yang baru join. Say hello dulu nih sama Sony. Hai Sony di Washington DC. Halo, jam Hai, berapa di sama. sana sekarang? Jam 8 pagi kali ya? Lagi. Jadi buat teman-teman yang baru join, thank you. Ini ibu-ibu random lagi pada ngobrol menjelang ditinggal pembantu mudik. Iya, pembantu mudik. Dan mau keluar kota juga. Mau ngapain aja sih? Ini libur rada lumayan panjang ya. Libur resmi pemerintah kan sampai tanggal 6 ya. Belum pernah tuh sampai seminggu panjang. Kantor gue masuk tanggal 9. Oh ya, sama-sama kantor laki gue juga tanggal 9. Tapi laki gue masuk tanggal 5. Sedih. Oh, oke. Benar-benar. Buat teman-teman yang baru join ini pengen gue hai Yusef, hai teman SMA gue baru join juga. Yang tadi yang di divisi teman SMP gue juga tuh. Halo. Kami berteman waktu kami masih jadi wartawan lifestyle. Berapa tahun lalu tuh? Hiburan. Sekian dan terima kasih. Jangan review. 95. Rika itu wartawan majalah Remaja Kawanku dulu. Kalau ada yang pernah denger dong. Terus Shana wartawan legend musik di majalah Hai.
legend loh. Terus ada di ini juga wartawan kondang kalau film yang bikin gue iri tuh. Gue dulu di kos-kosan pernah mempertanyakan si ini tuh foto mulu ya, apa foto-foto sama selebriti Hollywood mulu. Ini pekerjaannya dia interview film movie star di majalah Hai. Terus masih Ini terus ya Bo, dia lanjut lagi ke majalah-majalah lain ya. ketemu ini kan Michael Jordan ya? Ketemu nggak sih? Lupa gue. Apa? Sempet ketemu Siapa sama sih? Michael Jordan kan? Wawancara iya, Michael ketemu. Jordan kan? Bo? Iya. Nah, Gila, iyanya agak songong dikit dong, Dir. Kenapa? Iyanya tuh agak songong dikit dong. Iya, gue pernah interview Michael Jordan gitu. Jangan bilang, ya Allah, terlalu Kenapa nggak sama makasih. LeBron Kalau James? Iya, ketemu. Wawancara zaman dulu tapi rame-rame. Jadi round robin gitu. Jadi bareng wartawan dari negara-negara lain gitu. Hmm. Mm-mm. Terus Keren ya. kalau si Ano ya dulu gue suka iri kalau dia udah mulai pergi ke dulu tuh zamannya Woodstock ya si Ano. ya itu sekali doang udah itu udah kayak Gue sampai gila nih Terakhir anak ya, udah yoi. Ini ngomong-ngomong Woodstock ya, jangan ketawain gue. Ini mungkin agak-agak di luar soal tentang gitu. Jadi kan kemarin tuh kan mencerita Coachella tuh ya, ada itu kan oh, festival. iya udah lagi happening Sekarang ya. itu kan di Coachella nih. Terus gue nonton lah di YouTube karena ada broadcast live broadcast. Gue tonton dong gitu. Iya. Itu terus gue gini ya, pas gue ngeliat gini ya, gila ya. Dibandingin zaman dulu tuh gue ya itu saking udah berubahnya gitu ya. Gue kalau di situ kali ya ngegeter-geter gitu, maksudnya badan gue bisa lebih patah-patah. Maksudnya gue Woodstock aja kayaknya udah patah-patah banget. Kalau yang Coachella ini Emang gimana sih, bener-bener. Chan? Kenapa? Emang gimana sih? Coba gue pengen kita melenceng dikit ya dari kita kan ini ya muter-muter ngobrolnya kan. Coba lu ceritain dong zamannya Woodstock tuh dulu gimana sih? Kalau Woodstock itu kan maksud gue itu kan kayak ya lu bisa bayangin lah kayak misalnya segede bandara kita tuh Cengkareng gitu ya. Terminal A tuh konser 1, panggung 1, terminal B tuh panggung 2 gitu. Terus nanti terminal 3 panggung 3. Nah, lo bisa bayangin lah lo antara panggung 1 sama panggung 3 lo harus jalan kaki, Kak. Makasih. Makanya Lu mesti mengcover liputan di semua stages itu atau cuman artis-artis yang lo di assign dulu atau gimana? enggak, akhirnya bagi tugas lah orang karena skalanya itu udah terlalu besar. Gue juga gini, gila. Ini gue kalau misalnya disuruh dari sini, misalnya yang kepengenan yang ini, wah bisa meleduk. Maksudnya gue juga udah nggak ngerti lagi deh. Akhirnya tuh kita mutusin, udah si siapa Mas Iwan kan dulu gue sama bertiga tuh Daus, Mas Iwan sama gue. Mas Iwan tuh stay di panggung besar, di panggung utamanya lah. Halo. Nah, di panggung besarnya. Terus udah gitu, ini siapa di? Gibran. Anak muda gue. Iya, terus udah gitu gue kena di panggung 2 sama kalau masih kuat kita suruh cari-cari di panggung 3. Itu tuh ya, gue tuh agak bersyukur dapat kena panggung 2, which is bukan yang panggung utamanya yang makanya kan kayak Metallica, Limp Bizkit itu kan semua ditulisnya sama Mas Iwan tuh karena gue nggak dapet, gue menyerah. Lu bisa bayangin ya, gue tuh tengah-tengah gue waktu masih siang banget, jadi waktu gue belum dapet tugas, gue pindah karena ada artis yang gue kepengenin. Tapi gue udah terlalu lelah. Lu bisa nggak di antara penonton nih, berdiri ini pendek-pendek udah dempet-dempetan begitu udah kayak cendol gitu. Gue tuh sayang udah kecapean tidur, jadi gue tuh berdiri tuh. Iya, gue pernah ngeliat foto lu lagi di tengah konser gitu, di fotoin siapa gitu, lagi tergeletak aja gitu kayak itu udah mulai gue udah saking nggak kuatnya gitu. Nah, gue beruntungnya karena ditempatin di panggung 2 sama 3, panggung 2 itu deket sama ruang wartawan, Kak. Jadi si panitia itu menyediakan kayak motor golf gitu, tau nggak lo? Yang bisa mengantarkan dari panggung 1 ke 2 ke 3. Ya udah gue akhirnya untung kan naik itu. Mas Iwan aja bos gue yang aduh ini gini, gue diem aja. Untung gue kena di panggung 2 gitu. Dan
di panggung 2 itu gue bersyukur banget karena deket dengan si jurnalis stand itu. Jadi gue kalau aus gue bisa minum. Kalau enggak tuh kita berteriak. Lu bayangin kayak satu botol aqua gitu ya, harganya tuh bisa $10 kayak gitu. Makanya kan akhirnya riots kan, orang-orang tuh pada apa sih mahal kan karena jadi gue tuh pas ngebayangin si Coachella itu yang di mana katanya tuh itu kan kayak tempat apa sih fairground Gurun. terus tempat sirkus ya apa sih, makanya ada si bundaran begitu. Gue langsung kebayang, ih gila tempat sirkus, waduh itu lebih ngaco lagi tuh karena kan kalau gue dia kan bekas ini loh apa military base Amerika yang udah nggak dipakai gitu loh, jadi tempat pesawat-pesawat parkir doang gitu dia. Kalau fairground itu kan, dan gue tuh melihat gitu di Coachella itu panggungnya itu lebih dari 3. Gue nggak kebayang. Gila, dia tuh sampai di luar pagar aja tuh kayaknya ada panggung, dan gue lihat di Coachella YouTube itu kok gede banget ya gue. Jadi ya pas gue nonton itu yang nonton juga gila ya. Gue lihat itunya antusiasnya. makanya itu udah gila banget, makanya gue bilang ya wajar kalau misalnya kayak gue suka lihat kan kayak Luna Maya nih yang ke Coachella sekarang ini pada Coachella, mereka itu cuman foto gaya gitu, ngerti nggak? Foto mereka di Ferris wheel, kalaupun nonton tuh mungkin cuman beberapa, karena memang udah nggak kekejar sih, itu menggila banget sih kalau gue. Maksudnya kalau gue ngelihat, ih gila ini sih skalanya gede banget ya. Ngelihat gue nonton Weekend. Masih sanggup nggak ngeliput? Makanya gue bilang badan gue langsung keletak-keletak. Gue kayaknya nonton satu panggung aja tuh gue ngebayangin yang punyanya si Brian, Rich Brian itu tuh. Dia kan di panggung utama kan, dia di panggung yang keduanya gitu kan. Itu aja gue ngeliat, oh lo gede banget. Itu bener-bener udah gitu kan sekarang teknologinya tuh panggung dengan lampu LED ya, jadi tuh kayaknya tuh yang misalnya 1 kilometer misalnya mungkin 500 meter panjang itu panggung, backgroundnya kan LED lights gitu, maksudnya LED gitu kan, itu kan orang jadi kelihatannya gede gini ya gitu, terus dengan skalanya tuh gede banget. Iya, dan gue juga nggak mungkin ke depan deh gitu. Maksudnya pasti lah. Jadi pas gue, ih gila banget ya. Sudah serem banget gitu kalau misalnya nonton festival sekarang itu buat umur-umur gue tuh kayaknya udah harus tahu diri aja lah gitu maksud gue Iya, gitu. makanya lu ke Woodstock kan udah 20 berapa tahun yang lalu sih. Iya, makanya 20 tahun lalu aja lu udah. Lu inget nggak Woodstock tahun berapa? Itu aja gue udah menyerah, Kak. Gue tuh pengennya, aduh gila. Apalagi waktu gue ingat banget tuh gue disuruh ngeliput, gue lupa antara yang pokoknya yang musik-musik diskonya gitu deh, kayak si Chemical Romance itu ya, apa sih Fatboy Slim gitu lah, itu kan dulu beken banget tuh. Nah gue tuh di Hangar 3 itu memang spesialnya buat yang disco jedang-jedung gitu. Itu ya gue itu kan hangar itu even gue mau masuk aja tuh gue nggak keinjek saking penuhnya gitu, dan lo tau orang bule itu kan tinggi-tinggi ya, jadi gue kayak aduh gila banget lah itu bener-bener. Kenapa? Lo kan juga tinggi, lo cukup tinggi, apalagi yang mini-mini kayak gue. Aduh iya, tapi gila lah udah gitu mereka kan hobinya buka baju gitu ya, lo tau lah smell-smellnya gitu, jadi gue dan mereka kan dulu gue nggak tau ya sekarang, ganja itu kan di mana-mana jadi baunya tuh tajam banget gitu. Yes. Dan itu yang satu lapangan dong ya. Udah kan, bohong banget lu gak ikut nyium-nyium juga. Tadi Kimeng pasti menyebar dengan aroma terapi gitu. Nah, mendingan kan ketahuan. Jadi gue kayaknya pas gue ngaku kayak Coachella itu gue pegang, ih gila ya hebat ya, sekarang itu skalanya lebih gede lagi gitu, dan waduh gila gue jadi serem sendiri. Gila gede banget ya, kalau gue misalnya kalau disuruh ngeliput kali gue minta bilang, bos maksudnya ke redaktur musik gue minta 5 orang gitu, nggak mungkin gue sendiri. Dan kalau misalnya 5 orang masuk akal, 5 orang buat ngejar itu ganti-gantian masuk akal. Lo bayangin aja kalau cuma bertiga, itu Kak Daus sendiri, ada koleksi majalah Hai. Halo. Iya. Halo. Kak Daus sendiri buat nyato. Terus lo sama Mas Ivan bagi-bagi tugas itu nggak kekejar, mau nggak mau 5 double.
6. Iya, Tapi masalahnya itu biayanya gede banget kan, dibayarin sama kantor. iya sih emang sih. Jadi memang lu harus ada sponsor, maksudnya mau nggak mau sih harus sponsor ya. Gue nggak tahu sih kalau kalau sekarang mungkin lebih kan bisa dijual secara online bagaimana ya. Gue mungkin lebih mudah sih ya. Kalau dulu kan halaman kita yang dijual kan, halaman kita dikasih band atau apa segala macem gitu. Gue nggak, maksudnya nggak mungkin. Pokoknya kalau misalnya suruh pergi berangkat ke Coachella terus cuma berdua, gue kayaknya mendingan gak usah. Kalau gue gitu, waduh maaf deh kak, saya mendingan saya dukung aja deh, saya kasih, maksudnya ngerti nggak? Gue bikin guideline, apa gue memantau aja gitu. Kalau suruh ke sana langsung kan, ya kayaknya even anak, maksudnya dengan yang masih punya tenaga gitu ya, gue juga nggak yakin lah bisa semua karena skalanya itu terlalu besar gitu. Kalau dulu kan sama ini, Chan, kontributor yang di Iya, sana. betul. Ya kan? Iya, Punya ya kontributor. mungkin harus punya kontributornya, bawanya tuh 5, terus dari kitanya baru 2, ya itu still make sense lah gitu. Tapi kalau misalnya, kalau bener-bener mau the whole Coachella ya gitu, karena terus ternyata gue perhatiin minggu kedua juga ternyata artis line up itu sama. Jadi si Harry Styles juga jadi sama, Billie Eilish juga. Jadi emang mungkin disengajain supaya yang minggu pertama nggak kekejar, minggu ini kekejar gitu. Tapi kan kalau gue perhatiin tuh kemarin di Coachella setiap panggung kayak Harry Style gitu. Minggu lalu dia bawa si Shania Twain. Minggu ini dia bawa lain lagi. Itu kan sebenarnya vibe-nya juga kalau lu memang bener-bener fans kan ya pasti kan nggak mau kehilangan dong gitu. Terus kayak Pasti pengen nonton lagi gitu kan. dan gila loh tuh, gue bilang sih Coachella itu kayak lo yang ada artis-artis yang lo nggak bisa dimasukin di situ tuh sama mereka tuh di sat orang tuh diselip-selipin gitu. Jadi kayak Billie Eilish gitu kan sama si Gorillaz gitu, si Blur itu kan diselipin gitu. Jadi dikasih waktu set emang si Gorillaz nyanyi lagunya dia, terus nanti di tengah-tengahnya Billie Eilish terus kolaborasi gitu. Terus ada kayak si grupnya si apa ada namanya rapper lah gitu, Savage 21 itu tuh gue kalau gue denger lagu itu gue skip gitu, tapi dia tuh mendatangkan ada rapper yang gue suka banget gitu, si Post Malone tuh Jadi gue mau kayak nggak mau lo mesti nonton ya gitu mau kan. kamu gue Bener ya. nonton dong ya, itu kan Kita kurang ya. ajar banget gitu. Atau kayak misalnya adalah tuh si penyanyi Latin, dia tiba di tengah-tengah nyanyi lagu Ricky Martin, ini masa gue nggak nonton ya, nggak? Ricky Martin kan angkatan gue banget. Terus dia tiba-tiba masukin lagu apa, ada DJ namanya DJ Tiesto tuh kan zaman gue banget gitu. Jadi gue bilang wah gila banget sih nih, gue bilang si coach menurut gue sih ya gila aja gitu, hebat aja Yang Terus gitu. kalau itu apa namanya? Kalau lu compare sama festival musik di dalam negeri ya yang euforianya kayak gitu, ada nggak sih? Gue jujur aja gue udah lama kan nggak nonton kan, tapi maksudnya Kalau vibe-nya sebelum itu pandemi, kalau sebelum deh, pandemi, kita ngomongin sebelum pandemi deh. With the kalau Fest sebelum kali ya. iya, kalau sebelum pandemi itu mungkin ada yang kalau dari luar negerinya gitu with the fest gitu. Tapi kan kalau yang di lokalnya itu kan ada kan tuh apa sih, Soundrenalin ya. Itu kan itu lumayan, dia cukup membanggakan lah gitu. Terus kalau Java Jazz juga tuh di awal-awal, maksudnya kalau sekarang ini kan kalau gue bilang roster atau artisnya tuh kan listnya juga memang kurang, nggak seimbang gitu. Maksudnya panggung 1, panggung 2, panggung 3 tuh nggak superstar itu nggak sama gitu kan. Mungkin karena ada banyak kendala. Tapi kan dulu waktu di awal-awal kan Java Jazz itu kan panggung 1, panggung 2, panggung 3 itu kan bener-bener Rata. Sampai kita bingung mau nonton yang mana ya. kalau Java Jazz itu jazz beneran. Kalau sekarang jadi pop, rock segala macam semua masuk. Iya, dan iya udah mulai macem-macem gitu kan. Tapi kan apa istilahnya kalau mau dibilang euphoria itu awal-awalnya Java Jazz atau kayak Soundrenalin tuh ini. Tapi kalau internasional tuh buat gue sih yang masih itulah DWP itulah. DWP tuh gila sih kalau gue bilang. Si Jakarta Warehouse itu terus karena dia kan bener-bener nggak tanggung-tanggung dan dia konsisten gitu setiap tahun tuh bawa DJ apa, maksudnya intinya tuh bener-bener yang orang bikin aduh gue pengen dateng gitu, aduh gue pengen buat yang event yang penyuka dance, ya event penyuka pop juga pasti tau lah gitu. Itu tuh emang ya hebat sih gue bilang sih si DWP itu kayak Udah gitu. gue ini banget sih
nggak updated banget tuh sama kayak gini-gini. Lo updated nggak Din semenjak jadi mama? Ya udah pasti enggak lah di apa di Sayang banget gue sampai bengong gitu dengerin lo ngomong barusan. Anjir kok gue nggak tahu. Masa lo nggak tahu ya? Aduh, homo banget sih gue. Kasihan deh. Anda tapi tidak memang sendiri, Didi. iya karena gue ngakuin itu kan juga karena it's part of my job gitu loh, maksudnya terus dan juga Benar. dan itu juga karena gue memang suka musik gitu, jadi ya mau nggak mau mungkin gue secara alam sadar kayak udah nempel, oke gue jadi memperhatikan walaupun sebenarnya gue juga gue kan juga kayak With the Fest aja gue nggak pernah nonton, udah nggak apa dari awal sampai sekarang aja gue nggak pernah nonton gitu. Terus kayak DWP aja itu gue cuman karena waktu itu karena ada siapa ya G-Dragon apa Big Bang konser di sebelahnya gitu di Maze, ya gue akhirnya ikutan karena itu sebelah-sebelahan di Eco Park gitu. Jadi nggak ini juga sih, gue juga nggak bisa dibilang bahwa gue juga nonton terus memperhatiin, nggak, cuman ya itu karena bagian dari pekerjaan aja gue memperhatikan. Ya, Kalau lu misalnya konsisten banget. Ya nggak sih? ya Yang paling konsisten kayaknya Shana deh. Kalau gue yang paling random. tapi Ya, Shana, Random kok. Dini, kalau gue ya, lu juga konsisten sih, Rika masih di itu apa namanya cuma pindah ininya aja kan, subjeknya aja kan, Iya. sebenarnya tetap aja. enggak lah Rika Entar gue gue bilang random juga banget. kita Ya kan, kita konsisten semua kan? konsisten. Gue konsisten ngunya, Kenapa? Iya, gue konsisten. konsisten ngunya. Sangat. Konsisten dirinya. Kan dulu kan sampai sekarang masih nulis kan, Rika masih nulis, lo masih nulis. Gue juga nulis tapi nulis curhat. Gue udah nggak nulis lagi, gue udah nggak nulis, gue udah benar-benar gue udah stop. Jadi gue. sekarang project lo apa Shan? Yang kalau nggak salah lo sempat bilang yang NPM itu apa project apa Shan? Iya itu gue jadi kayak apa sih? Gue tuh sebenarnya memegang ada perusahaan rekaman di Jepang yang ingin mencoba mempromosikan artisnya di Indonesia gitu, ngebantuin mereka lah gitu, membantu mempromosikan. Jadi gue tuh kembali lagi kayak mengerjakan pekerjaan gue kayak di label gitu, kayak di BMG, kayak Universal. Kalaupun gue menulis paling gue mentok-mentok cuman menerjemahkan press release dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, udah itu aja gitu. Gue lebih sekarang tuh lebih, apalagi kayak sekarang gue sekarang jadi kayak orang sales marketing, gue nyari tempat kayak ya itulah ke bengkel, ke Mr. Fox ya, tanyain mau ini gue sekarang lagi nyoba ke Ismail apa kayak ya gue nggak boleh menyebutin sih jadi ke beberapa tempat gitu, mau nggak nih artis-artis ini ditanggap sama mereka gitu. Gue kayak jadi makelar apa bukan jadi makelar, jadi penengah sih sebenarnya, karena nanti udah begitu urusan agent. Jadi mereka udah ngomongin fee apa sebenarnya ya udah gue konekin aja, cuman ya gitu gue sekarang jadi lebih nyari kontaknya, misalnya klubnya si yang namanya, jadi temen gue bilang lu kalau ke Bali yang namanya Sisi itu, kalau ini dia terus gue bilang oke. Kayak gitu tau gak lo, jadi kayak bener-bener udah gak ada hubungannya banget deh sama jurnalis. Gue juga sampai kok bisa ya gitu, gue kenapa jadi kayak gitu. Even waktu gue di label pun gue tidak seperti ini gitu, karena mungkin karena entitasnya besar gitu, kayak gue di BMU mereka kan yang datang ke gue capek-capek sekarang gue ini gitu loh. Dulu kan kangen nggak datang MPM itu banyak penggemarnya belum? Gue kayaknya nggak boleh ngomong di sini sih. Ngomong di sorry. Gak boleh itu pakai kerjaan gak boleh. Yang pasti adalah gini, Indonesia itu is very social. Jadi apa sih kayak historinya di YouTube, di mana sih di Instagram, audiens Indonesia itu ada. Tapi secara kayak kita bilang PTM-nya itu belum ketahuan sih. Iya.
Oke. ketemu gitu. Tapi kalau mau dilihat di catatan YouTube ada audiens Indonesia itu udah di peringkat teratas tuh. Oke. Wow. Iya, Apakah dilihat itu pertanda orang Indonesia itu kurang kerjaan? Jadi nonton. Nah, itu kan kita juga we never Duluan. know. Gitu, duluan, Kenapa? terus paling duluan. Kayak zaman dulu ya. The Moffat ini ngapain sih? Ada The Moffat itu. Ada yang menjajah. Ya, tapi dia itu di Indonesia ngetop banget. Di Amerika cuma artis sekelas panggungnya panggung itu sih apa pasar malam. Oh, maksudnya nggak gitu. Kalau ini Kayak gitu. nggak juga Indonesia. sih, apa dia tapi nggak kelihatan. Kita tuh gini, kalau The Moffats kelihatan kayak misalnya ada anak kecilnya bawa tas pakai The Moffats gitu, ngerti nggak sih? Walaupun dia nggak pernah manggung gitu dulu tuh apa. Nah ini tuh belum ada gitu. Tapi Orang Indonesia secara merchandise, jualan merchandise. Kenapa? Orang Indonesia senang jualan merchandise. Iya sih gitu. Jadi gue tuh makanya gue tuh bingung deh kalau misalnya gue bilang kayak soalnya kayak gue sih memang lagi bener-bener lagi berjuang banget sih nih. Kayak misalnya gue ngubungin satu klub gitu, ada komunitasnya nggak, ada audiensnya, jadi mereka juga minta gitu, lu kenal komunitasnya nggak, supaya iya kan mereka mau manggung di situ, kalau nggak ada komunitasnya ntar nggak ada yang mau datang kan, rugi gitu kan. Begitulah. Ya begitulah, jadi gue sih nganggep ini suatu halangan, itu ya udahlah, gue nganggep ini challenge-nya kerja, apa namanya kita kerja kan ya, udah gitu ya kerjaan gue kan sekarang sendiri ya, bener-bener sendiri gitu, ngerti nggak sih, kayak begitu tuh gue bener-bener belajar how to, gue bilang sih ini the whole dimension aja gitu buat dunia gue gitu. Tapi ya udah harus dicoba kan, orang gue di hire udah setahun gitu kan, maksudnya di tahun 2002 ini dia memperpanjang lagi gitu kan. Aduh ya udah kita coba gitu. Saat banyak orang kehilangan pekerjaan pandemi ya, Bo, masih dapat rezeki, dapat proyek itu luar biasa loh. Kalau kita nggak bersyukur kan repot juga ya gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Jangan inilah apa namanya, ya dijabanin aja kan. Betul, ada ribetnya, ada suka-suka ya. Yang penting cuan. Iya. Kenapa? Iya emang. Cuman kan gitu, karena gue bilang gue alone, jadi gue tuh nggak bisa kayak di mana gue bisa diskusi kayak kalau kita jadi sesama di media kan enak tuh ya diskusi. Lo gimana cara ini? Even nyari kontak person aja, gue mau wawancara si ini nih, lo ada kontaknya nggak? Itu kan it's easy gitu kan. Sekarang tuh nggak, bener-bener they keep to themselves gitu, karena it's about cuan gitu, ngerti nggak? Ya, mereka nggak mau ngasih dong ke gue kontak, misalnya kontak si klub yang gitu, karena lah nanti lu yang ngedapetin cuannya dong kalau goal, ngerti nggak? Benar. Jadi bener-bener I have to work alone gitu, bener-bener. Jadi kalau memang gue pengen ke hotel gue tuh nggak bisa lu punya nomor kontaknya sih, enggak, gue tuh harus bener-bener gedor bener-bener kayak dari awal gitu, gue mesti gedor tuh Hotel Mulia gitu, Kulonwon gitu. Ini masih pencitraan lagi tuh kan, pakai baju bagus lagi. Gue tuh kalau itu nggak masalah, kalau udah ke hotel gue harus ke klub. Di tulang gue gue disuruh ke clubbing di sepanjang Senopati itu, OMG. Oh itu ya banyak banget ya, gila ya, hebat banget ya. Baru itu saya putih. Kenapa? Ke gereja Sayap Suci. Ada gereja dekat situ kan? Oh, Sayap Suci. Oh, Sayap Suci. Ganti topik. Gimana? Sekolah lanjut?
Iya, udah gimana? sejam loh. Kita mau selesai, ha? Mau lanjut Badan apa gue enggak? juga kayaknya, badan gue juga udah mulai lek-lekan nih. Ya udah. Maksudnya udah pegal-pegal. Kita berjumpa lagi di percakapan random berikutnya. Oke. Iya, betul. Ya, sip. Nanti kita jadwal lagi. Iya, sip. Oke. Tapi gue seneng sih, maksudnya at least kita ternyata akhirnya bisa gitu. Iya, harus mulai. Jangan melihat susahnya, tapi mulai aja dulu. Bisa. Ya jangan. udah. Benar. Teman-teman yang udah join, thank you loh atas ini obrolan-obrolan absurd kami. Obrolan-obrolan. Kami tidak pernah memberi solusi, kami hanya memberi problem. Iya, Betul sekali. nggak ada solusi. Emang biarin aja. Nambah masalah. Kita nggak pernah bikin kesimpulan. Akan pusing sendiri. Iya. Silakan pusing. Terusin aja curhatannya ya. Serandom itu ya obrolannya ya. Kenapa? Iya. Endem itu. Iya, ya udah. Oke. Thank you so much ya. Ya, thank you semuanya. Yo, bye. Sehat semua ya. Thank you semuanya. Yo, bye.